Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Mari kita mengucap syukur, mari kita berdoa. Bapa di sorga dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baru, kami percaya ada berkat baru, kemenangan baru, sukacita baru. Setiap kami yang mengikuti Menara Doa ini terberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberi hikmat, bijaksana pengetahuan. Kami percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pulang dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan Yesus hadirlah lewat Menara Doa Pagi ini. Berkatilah kami semua yang ada di tempat ini. Urapi, pakailah alat media sosial menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi banyak keluarga, bagi banyak pernikahan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kami bawa syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Sebab kami ada semua hanya karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih
Mari kita bersyukur selama-lamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah Engkau buat segala kebaikan-Mu. Kami syukuri pagi ini, kami syukuri hari yang baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman Tuhan ini menjadi berkat kehidupan bagi kami, khususnya memulihkan pernikahan, memulihkan keluarga anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Hari ini kita siapkan hati kita diberkati dan belajar firman Tuhan pada hari ini, menghadapi toxic relationship dalam pernikahan. Ada banyak orang dalam
hubungan pernikahan, mereka mengalami yang namanya kelemahan, keletihan, kehancuran. Toksik itu artinya racun, mematikan. Ya, lama-lama pernikahan mereka lelah, letih, bosan, dan lama-lama mereka berpikir untuk mengakhiri pernikahan. Ini adalah akibat toxic relationship. Hari ini kita diberkati untuk bagaimana kita membangun pernikahan yang sehat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi, sebelum saya melanjutkan, bahwa saya bersama dengan tim membuka sekolah keluarga di Medan, Sumatera Utara. Tapi kami membuka kelas online dan onsite. Kalau saudara, Bapak, Ibu kepingin untuk ikut di dalam sekolah keluarga ini, bisa mengikuti online. Sementara kami hanya membatasi satu kelas itu 20 orang sampai 30 orang. Maksimal 30 orang. Jadi kita membuat itu dulu untuk kelas angkatan pertama ini. Sudah mulai mendaftar begitu banyak, Bapak Ibu. Apa manfaatnya Bapak Ibu mengikuti sekolah keluarga ini? Kalau saudara mengikuti sekolah keluarga ini, maka saudara akan mengenali pola toxic relationship, memahami akar masalah hubungan dalam suami istri, bagaimana membangun hubungan yang sehat, komunikasi yang sehat, bagaimana memulai melangkah untuk pemulihan dalam hubungan, dalam pernikahan, dalam keluarga dengan anak-anak. Ada banyak hal yang akan kita ajari di dalam sekolah keluarga ini. Bagaimana terkoneksi, membangun relasi, komunikasi, merawat jiwa, bagaimana bangkit dari kehancuran dalam pernikahan, menghadapi pasangan yang selingkuh bagaimana, menghadapi pasangan NPD bagaimana, menghadapi pasangan yang toksik bagaimana. Nah saudara, Alkitab menjadi jawabannya. Maka kami membuka sekolah keluarga ini berdasarkan firman Allah. Alkitab adalah jawaban. Alkitab berkata 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu, dan semua pencobaan itu sudah disiapkan Tuhan jalan keluarnya supaya kamu sanggup menanggungnya. Demikian 1 Korintus 10 ayat 13. Sehingga kami percaya tidak ada gembok yang tidak ada kuncinya. Tidak ada masalah dalam keluarga, dalam pernikahan yang tidak bisa diselesaikan. Kami percaya dengan sudut pandang Alkitab, dengan kasih Tuhan Yesus, semua masalah pernikahan, semua masalah keluarga ada solusinya. Apabila Bapak Ibu tertarik mengikuti sekolah keluarga, mungkin menantumu, putrimu, anakmu yang udah menikah, hancur-hancuran, mereka bertengkar, diam-diaman, blokir-blokiran, mereka udah saling terpisah satu sama lain. Jangan putus asa. Bagaimanapun keadaan keluargamu, ada Tuhan Yesus menjadi jawaban. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti sekolah keluarga. Hubungi admin yang ada di sekolah keluarga, Bapak Pendeta Henry Nababan, di nomor WA 0822 8446 3533. 0822 8446 3533. Saudara bisa menghubungi Bapak Henry ini menjadi tim dari kami sekolah keluarga, sehingga Bapak Ibu bisa ikut kelas online dan bisa mengikuti onsite kalau Bapak Ibu ada di Medan. Jauh onsite jauh lebih baik. Nah, sebaiknya memang suami istri, karena pernikahan itu adalah bertumbuh bersama. Masalahnya ada pasangan yang tidak mau. Biasanya ini pasangan yang tidak mau, ini pasangan ya kalau karena sibuk ya oke lah, kita mengerti. Tapi karena kebanyakan lagi mengalami sakit rohani, sakit jiwani, yang sedang selingkuh, yang sedang hidup di dalam duniawi, yang satu gak mau mendekat ke Tuhan, yang satu mau mendekat ke Tuhan. Nah kalau satu orang saja kami terima, misalnya istri saja, boleh, supaya istri memahami bagaimana menghadapi suami yang selingkuh, bagaimana menghadapi suami yang NPD, bagaimana menghadapi suami yang hidupnya hancur-hancuran, atau suami yang sendiri, suami sendiri. Bagaimana menghadapi istri yang selalu bentak-bentak, marah-marah, bahkan istri yang selingkuh, bahkan istri yang kasar. Bagaimana suami ini menghadapinya? Kami akan tuntun secara coaching dan one by one. Kami akan ada juga buka kelas konseling secara pribadi kepada anggota,
kepada peserta-peserta yang ada dalam kelas ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti, karena mengingat banyaknya sekarang perceraian, pertengkaran, diam-diaman, angka perselingkuhan meningkat di mana-mana. Sangat penting mengikuti sekolah keluarga ini. Nah saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengenali pola toxic relationship. Bagaimana kita memahami akar masalah hubungan, membangun komunikasi yang sehat, memulai langkah pemulihan pernikahan. Firman Tuhan berkata, Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi sebenarnya di dalam pernikahan ada kata kunci saling mengampuni. Saling mengampuni. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada pernikahan sempurna, tidak ada keluarga sempurna. Tapi kasih Tuhan yang sempurna ada. Sehingga sesalah apapun suamimu, engkau bisa mengampuni dia. Sesalah apapun istri kita bisa mengampuni. Pak pendeta, bagaimana kalau pasanganku yang selingkuh? Kasih Tuhan cukup mampu untuk kita mengampuni oleh pertolongan kuasa Roh Kudus. Betul, perselingkuhan itu menyakitkan, toksik yang mematikan. Tetapi kasih Tuhan lebih besar daripada toksik itu. Kasih Tuhan sanggup membuat seseorang melepaskan pengampunan. Saya berdoa supaya setiap saudara dipenuhkan dengan kasih Tuhan. Akar yang paling utama untuk seorang bangkit memenangkan pernikahan, memenangkan keluarganya, anak-anaknya. Ketika kasih Kristus melimpah di hatimu. Itu yang membuat saya bisa menang dengan pernikahan kami bersama istri yang hampir cerai. Bisa menang kepada anak-anak kami yang sampai gak mau sekolah lagi, mau game dan menjadi ahli gamers. Di titik terendah itu kami datang ke Tuhan. Tuhan tolong kami. Tidak ada kata terlambat. Nah saudara, pemulihan itu dimulai dari awareness. Awareness artinya adalah menyadari pola, pahami polanya. Sebenarnya pertengkaran suami istri ini bisa kita pahami. Makin lama kita menikah, makin paham saya. Oh kenapa kami bertengkar? Oh penyebabnya ini. Penanganannya ini. Berulang-ulang pola pernikahan pola pertengkaran dalam pernikahan itu berulang hal yang sama. Tidak ada yang hal baru. Selalu lebih kurang miskomunikasi. Ya masalah ada orang ketiga. Masalah keuangan. Komunikasi yang kurang baik. Hal-hal seputar itu ya, kejujuran. Nah saudara, kalau kita memahami pola-pola ini, maka kita akan mengerti dari mana mulai bangkit. Sebenarnya, kalau semua kita yang menikah belajar dari pola yang salah itu, kita akan bisa menemukan pola yang benar dari firman Allah. Saudara, tidak ada yang terlalu kreatif masalah pernikahan. Bolak-balik itu saja. Saya sudah mengkonseling pasangan pernikahan lebih dari ratusan. Saya bisa tahu itu saja pola-polanya. Tidak banyak. Tetapi sering sekali mereka langsung stagnasi, kebingungan, gak tahu mau buat apa menyelesaikan. Kalau pasangan selingkuh apa mau dilakukan? Kalau pasangan NPD apa yang mau dilakukan? Kalau pasangannya marah-marah terus apa yang mau dilakukan? Nah saudara, langkah-langkah ini semua sudah lengkap di Alkitab dan di sekolah keluarga. Lengkap langkah-langkah ini menuntun setiap pasutri membangun hubungan yang sehat, pernikahan yang penuh dengan kasih mesra. Seperti mana Alkitab katakan tadi Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Jadi pasutri yang sehat itu adalah penuh kasih mesra. Mereka tidak saling menyerang, mereka tidak saling membentak. Mereka penuh dengan kasih mesra karena dalam hidup mereka ada kasih Kristus. Setelah kita awareness, yaitu menyadari pola itu, penting menyadari. Kita perlu merenung, berdoa, kami bertengkar gara-gara ini. Masalah ini karena ini. Sadari, baru kita mendapat understanding. Understanding memahami akar masalah. Kalau saudara belum menemukan akar masalah, maka saudara akan tidak menemukan jawaban. Lalang
kalau nggak dicabut sampai akarnya, lalangnya akan tumbuh. Demikian masalah pernikahan. Kalau tidak memahami apa akarnya, ada banyak mereka nggak paham. Karena mereka nggak mau merenung, nggak mau menyadari, sehingga mereka nggak menemukan akarnya. Mereka hanya terbawa emosional, marah, bentak, berkelahi. Cobalah mulai menyadari dan menemukan akar masalahnya. Minta doa kepada Tuhan, tuntun aku Tuhan, apa akar masalah pernikahanku ini? Kenapa kami bertengkar terus? Saya begitu sama Tuhan. Ketika saya bolak-balik bertengkar, walaupun saya pendeta sekolah teologi, istri saya sekolah teologi, kami ada pertengkaran. Ingat bahwa kesalahan fatal atau keyakinan yang keliru yang berkata bahwa pernikahan itu bertengkar itu biasa, nggak ada ayatnya, nggak ada ayatnya. Yang ada ayatnya Mazmur 133, rukun damai. Jadi bertengkar itu bukan normal, bukan biasa. Saya dapat pola paham itu juga dari pendeta. Biasa itu namanya baru menikah bertengkar. 5 tahun, 10 tahun bertengkar. Biasa itu semua pernikahan begitu. Tidak. Saya mengajari anak-anak saya yang menikah. Anak-anak rohani saya yang menikah. Anak-anak fisik saya yang menikah. Bahwa dalam pernikahan itu tidak normal bertengkar. Berbeda pendapat iya. Salah paham iya. Sehingga konflik bisa dihadapi dengan sehat. Maksudnya bagaimana? Bisa dibicarakan dengan baik-baik. Bisa dikomunikasikan dengan baik-baik. Bisa diutarakan dengan baik-baik. Sehingga menemukan akar masalahnya. Bagaimana menemukan akar masalah? Komunikasi pun tidak bisa. Yang muncul asumsi, persepsi. Akhirnya menyerang, menyalahkan. Akibatnya bertengkar, letih, lesu. Berujung perceraian. Berujung adanya orang ketiga. Ya, kalau suami sudah letih dengan istrinya, ada yang lari dengan perempuan lain. Istri letih dengan suaminya, ada yang lari dengan laki-laki lain. Kenapa? Karena hubungan mereka toksik. Hubungan mereka tidak sehat. Sama dengan tubuh saya ini, tubuh Bapak Ibu. Hubungan yang sehat itu ada tanda-tandanya. Tensinya berapa, pernapasannya berapa, denyut jantungnya berapa. Semua itu akan menjadi patokan daripada tubuh yang sehat. Termometernya. Tetapi saya mau katakan sama saudara, demikian juga lah pernikahan yang sehat akan bisa kita lihat. Dari pola mereka berkomunikasi, saya bisa rasakan langsung ini sehat pernikahannya. Yang ini sakit pernikahannya, yang ini ICU, yang ini gak lama lagi cerai. Bisa kita memprediksi, melihat apakah mereka sehat atau toksik atau sakit. Nah saudara yang saya kasihi, setelah saudara awareness, menyadari pola itu, understanding, memahami akar masalah, maka saudara bisa mengalami healing, memulai pemulihan dari Tuhan, dan restoration, membangun kembali lewat kasih Tuhan. Jadi awareness, understanding, healing, restoration. Sangat penting sekali. Seseorang akhirnya dia sadar dia terluka. Dan dia sadar akar masalahnya di mana. Dan dia mengalami yang namanya pemulihan, kesembuhan, inner healing dari kasih Kristus. Kasih Kristus membalut luka-luka di hatinya. Dan dia mengalami kebangkitan kembali, restoration. Bangkit kembali, semangat kembali. Karena dia menemukan, saya begitu waktu saya di titik terendah. Saya putus asa, saya berpikir ya udah lebih baik cerai. Saya depresi, karena saya pendeta, bagaimana pendeta bercerai. Saya membayangkan saya pendeta di mana-mana sudah khotbah. Jangan pikir pendeta pun baik, jangan pikir pendeta semua baik-baik pernikahannya. No. Tidak sedikit pendeta mengalami perselingkuhan. Ya, termasuk mengalami perceraian, pendeta juga ada. Nah, saudara yang saya kasihi. Kenapa? Ya, karena tidak belajar tentang hidup di dalam pernikahan. Seorang pendeta bisa tahu teologi, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tapi kalau tidak dia belajar tentang pernikahan dalam Alkitab, pemahamannya, saya belajar khusus teologi keluarga ini. Sehingga saya belajar, dan saya bersyukur kepada Tuhan lewat titik terendah pernikahan saya. Tuhan tolong saya, Tuhan bangkitkan saya. Dan saya tahu akarnya,
Saya mengalami kesembuhan dan mengalami kebangkitan. Istri saya juga mengalami kebangkitan dan kami bangkit menata pernikahan kami kembali, menata anak-anak kami kembali, dan membangun hidup kami jadi berkat bagi pasangan pernikahan yang lainnya. Tentu kami belum sempurna, terus sedang berproses. Dalam pernikahan tidak ada kata tamat, semua kita sedang belajar. Nah, apakah pernikahan Anda sehat atau hanya bertahan? Ini pertanyaan. Ayo kita kenali hubungan pernikahan masing-masing. Ya, pilih jawaban yang paling menggambarkan kondisi Anda saat ini. Ingat, jawaban yang dibawa ini tidak ada yang salah. Semua jawabannya benar, hanya perlu kejujuran. Saya hanya minta di YouTube, semua yang mendengarkan firman pagi hari ini, coba jawab dengan jujur. Saudara jawaban yang mana? Nah, coba bayangkan pernikahan saudara sekarang, di yang mana jawabannya? A. Apakah pernikahan saudara berkomunikasi dengan baik dan saling mendukung? Suami istri berkomunikasi baik, saling mendukung, itu jawabannya A. Kalau A, jawab A. Ingat, tidak ada jawaban yang salah, yang butuh jawaban kejujuran. B. Kami sering bertengkar dan sulit memahami. B. Kami sering bertengkar dan sulit memahami. Di Facebook saya sudah buat ini. Dan mereka banyak jawab B. Mereka jujur. Kami sering bertengkar dan sulit memahami. C. Kami jarang konflik. Tapi terasa hambar dan jauh. Dingin, hubungannya dingin. Jadi mereka tidak lagi bertengkar. Tapi mereka sudah dingin, merasa jauh dan hambar. Jadi mereka tidak lagi merasakan hubungan yang mesra, komunikasi yang sehat tidak ada. Ya cuek, dingin. Bahkan ada yang saya tahu suami blokir istri, istri blokir suami. Bayangkan, di fase itu ada. Mereka saling memblokir, bayangkan. Di fase itu ada suami istri. Yang ketiga, yang itu C. Fase yang dingin, udah cuek. D. Yang D adalah kami bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi ada suami istri sudah kebingungan. Mau dibawa kemana pernikahan ini? Mau dibawa kemana keluarga ini? Kami bingung. Nah, saudara boleh menjawab. Apakah saudara A, di mana suami istri berkomunikasi baik dan saling mendukung? Atau saudara B, saudara sering bertengkar dan saling menyerang, menyalahkan? Atau saudara C, saudara tidak konflik memang, tidak bertengkar, tapi sudah tidak terasa lagi hubungan. Sudah hambar, sudah dingin, sudah masing-masing. Yang C juga banyak yang saya tangani. Atau saudara yang D berkata, kami bingung, nggak tahu lagi mau buat apa rumah tangga ini. Nah, ini udah sampai keputusan, putus asa, udah nggak ada harapan. Mereka udah jalani aja. Mau dibuat apa lagi, yang memang sudah begini ya beginilah. Pasrah. Saya hanya katakan jangan pernah menyerah dengan pernikahan. Tolong dijawab Bapak Ibu di kolom YouTube yang ada. Saya tunggu jawabannya karena saya akan menceknya dan mendoakannya. Mendukung Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu bisa menyelesaikan setiap masalah dalam hubungan suami istri. Ingat, warisan terbaik di dalam pernikahan dalam keluarga adalah pernikahan suami istri yang baik. Tulis dalam kolom, pernikahan yang baik, warisan terbaik bagi anak-anak. Tulis dalam kolom, pernikahan yang baik, warisan terbaik bagi anak-anak. Itu sangat kucamkan di hatiku. Pernikahan baik, warisan terbaik bagi anak-anak. Bukan harta, bukan jabatan, bukan rumah, bukan uang, tetapi pernikahan yang baik. Kalau suami istri hubungannya baik, saya terlalu percaya anak-anaknya baik. Anak-anaknya akan terbentuk karakter yang baik dan menjadi punya masa depan penuh harapan, masa depan yang penuh damai sejahtera. Demikian Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ingat, Tuhan mau kita tetap bersatu sampai kematian memisahkan. Tidak ada pernikahan sempurna.
yang ada better marriage, pernikahan yang lebih baik. Setahun ini saudara belajar, tahun depan lebih baik, setahun lagi belajar, tahun depan lebih baik. Terus belajari pola pernikahan. Saudara memahaminya dan saudara bangkit mengalami restorasi. Nah saudara yang saya kasihi, lama-lama keluargamu menjadi stronger family. Better marriage akan melahirkan stronger family, keluarga yang kuat. Nah, pertanyaan refleksi, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Apa tanda-tanda hubungan yang tidak sehat dalam pernikahan saudara? Dalam pernikahan saya, apa tanda-tanda hubungan yang tidak sehat dalam pernikahan saya, saudara? Contoh, kalau bicara ngegas, membentak, menyerang, sehingga pasanganmu defensif. Yang kedua, pasanganmu selalu berbohong, contoh. Yang ketiga, ada yang pasangannya silent, diam, gak mau bicara lagi. Ada yang selalu gaslighting. Dia selalu berbohong, memutarbalikkan fakta, mengatakan istrinya yang salah padahal suami yang salah. Atau sebaliknya, pola-pola ini coba pahami. Yang selama ini coba renungkan dengan baik. Apa tanda-tanda hubungan yang tidak sehat dalam pernikahan saudara? Pola apa yang sering berulang dalam konflik saudara dan pasangan? Pola apa yang sering berulang dalam konflik yang sama? Jadi konflik rumah tangga itu aja polanya kenali, coba tulis. Tulis dalam kolom saudara yang ada di YouTube ini. Kemudian luka masa lalu. Luka masa lalu apa yang masih mempengaruhi cara saya merespon pasangan? Kalau ada luka masa lalu, contoh saudara dibanding-bandingkan masa kecil dengan kakak, dengan abang. Kemudian suamimu membandingkanmu dengan istri orang lain. Saudara terluka. Luka masa kecil yang belum sembuh. Pembandingan. Atau saudara mungkin dibully waktu masa kecil. Dilecehkan, direndahkan. Kemudian suamimu merendahkan engkau. Engkau terpancing. Ada tombol merah dalam hatimu. Ada daerah sensitif yang belum selesai. Ada luka yang belum selesai. Jadi sebenarnya masalah pernikahan sudah ada jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya. Di masa kecilku ada luka. Luka itu kubawa di pernikahan. Di masa kecil istriku ada luka. Dibawanya pernikahan. Wedding ring. Ring pernikahan. Kami saling melukai. Ingat apa kata Alkitab. Apa yang keluar dari mulut adalah meluap dari hati. Kalau dari hatiku banyak luka, maka aku pasti melukai. Kalau di hatiku sembuh, maka aku menyembuhkan. Komunikasiku menyembuhkan. Kalau di hatiku sakit, maka aku pasti menyakiti. Lihat, tergantung apa yang di hatinya. Berikutnya, langkah kecil apa yang bisa saya ambil hari ini untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Ambil keputusan, langkah kecil apa yang harus ku ambil untuk membangun hubungan kami. Selalu dimulai dari satu orang yang mau. Kadang suami yang duluan bangkit. Harusnya memang suami karena suami imam. Tapi banyak juga suami yang sakit rohani, sakit jiwani, sakit mentalnya. Sehingga berselingkuh. Ya istri yang bangkit. Langkah apa? Misalnya Bapak Ibu tulis ya merenung, berdoa. Mencari akar masalah. Mengevaluasi diri. Langkah-langkah itu sangat menentukan kepada saudara. Di akhir firman Tuhan pagi hari ini 1 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa Yesus Kristus ada di dalam kamu jika kamu sekiranya gagal ujian. Ujilah dirimu sendiri. Evaluasi dirimu sendiri. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Saya pun menguji diri saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah firman ini mengingatkan kami untuk kami mengevaluasi pernikahan kami. Khususnya mengevaluasi diri kami sendiri. Tuhan, jamalah setiap yang mengikuti menara doa pagi ini. Biarlah mereka yang mengikutinya dipulihkan Tuhan hatinya. Pulihkan hati kami.
Sehingga kami bangkit. Kalau hati kami masing-masing dimulai dari diri kami uji. Kami mau disembuhkan, dipulihkan. Dan kalau masing-masing mau, maka dimulai dari satu orang. Maka dia akan memenangkan pasangannya. Menjadi agen perubahan bagi pasangannya. Dan pasangannya dipulihkan akan memenangkan anggota keluarganya. Berkatilah Tuhan setiap anak-anak-Mu. Pulihkanlah hati kami, bangkitkanlah pernikahan kami, bangkitkanlah keluarga kami, pulihkanlah keluarga kami. Tidak ada kata terlambat. Bagi saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan. Taruh di bagian tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuhmu yang sakit, dijamah Tuhan, diurapi Tuhan. Oleh bilur-bilurnya, sakit penyakitmu diangkatnya. Semakin hari makin sehat, makin pulih, makin kuat. Dengan iman perkatakan, aku sehat, aku kuat walaupun masih sakit. Perkatakan, aku sembuh walaupun masih ada perasaan sakit. Perkatakan iman, belum melihat tapi percaya. Berkati obat-obat mereka, berkati tenaga medis yang mereka kunjungi. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang menuliskan di kolom-kolom YouTube ini topik-topik doa mereka yang menginginkan penjualan rumah, penjualan tanah, yang menginginkan kebangkitan ekonomi, keuangan, supaya anaknya bisa menikah juga, mendapatkan keturunan, mendapatkan jodoh bagi anak-anaknya, anak-anaknya yang mau ikut ujian, yang mau tes dalam pekerjaan, apapun yang mereka tuliskan. Hamba-Mu berdoa, urapilah, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah kedua tanganmu, bawalah berkat dari Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya padamu. Tuhan menyertai, melindungi engkau. Tuhan menjauhkan engkau dari mara bahaya. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita yang percaya dalam Tuhan Yesus. Terimalah berkatnya, sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, apabila Bapak Ibu mau ikut di dalam sekolah keluarga ini, sekali lagi hubungi Bapak Henry Nababan di nomor WA 0822 8446 3533. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat berkat dukungan dana yang Bapak Ibu taburkan di dalam rekening yang ada. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan dan kesehatan keluarga Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau konseling pribadi ke saya, sudah sangat terbatas, hanya di chat saja di 0811 63 73 47. Bapak Ibu yang belum subscribe, subscribe-lah. Dan kami berharap Bapak Ibu bisa membagi link ini kepada banyak orang. Dengan membagi link ini Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Shalom.